Ya, selamat pagi sahabat Kata Data. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya masih sehat-sehat selalu dan apa yang direncanakan hari ini sudah dimulai dengan baik begitu ya. Tentunya mengawali hari Anda dan juga sambil menemani Anda mungkin yang baru sarapan pagi, saya Richard Liu akan memandu Anda tentunya dalam ide Kata Data 2021 yang tentunya ini juga dalam rangka menyambut ulang tahun Kata Data yang ke-9 pada tanggal 1 April nanti, di mana Indonesia Data and Economic Conference 2021 ini juga akan berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 22 Maret kemarin hingga 25 Maret 2021 esok ya. Dan tentunya pagi hari ini meskipun memang ide Kata Data bertajuk ya atau memiliki tema utama Reimagining the Future of Indonesia, tapi kami tentunya menghadirkan beragam topik, sekitar ada 25 topik ya, 25 topik lebih atau 25 sesi yang kami hadirkan untuk Anda tentunya sahabat Kata Data. Dan di hari ini, di sesi ke-13 kita memiliki tema The New Indonesia Sharia Economic Landscape yang akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Dan tentunya acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, BNI, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan juga didukung oleh GoPlay sebagai streaming partner dan Oxford Business Group sebagai research partner tentunya. Serta para media partner ada Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Dan tentunya penyelenggaraan ide Kata Data 2021 di hari ketiga ini disponsori oleh BNI. Oleh sebab itu Anda bisa menyaksikan seperti biasa lewat multiplatform kami ada di Zoom, YouTube, Instagram maupun Facebook Kata Data Indonesia. Jadi silakan disaksikan melalui platform yang ada dan tentunya diskusi ini juga berlangsung secara bilingual. Sahabat Kata Data, Anda bisa mendengarkan atau mengikuti dengan bahasa Inggris begitu ya, in English. Ini seperti Anda lihat di layar, cukup mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English untuk mendengarkan dalam bahasa Inggris, dan bisa kembali klik Indonesia untuk mendengarkan kembali dalam bahasa tentunya. Baik, di sesi kali ini spesial karena kami akan menghadirkan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia tentunya untuk membahas tema kita di sesi diskusi ke-13 kali ini. Langsung saja, diskusi ini akan dipandu tentunya oleh Editor-in-Chief katadata.co.id, Yura Syahrul, dan kita akan saksikan langsung bersama-sama diskusinya berikut ini. Mungkin langsung saja masuk ke pembahasan kita. Belum lama ini pemerintah telah menginisiasi Gerakan Nasional Wakaf Uang. Presiden Joko Widodo menyebutkan potensi wakaf ini bisa mencapai 188 triliun rupiah per tahun. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN baru saja meresmikan pendirian Bank Syariah Indonesia. Ini merupakan bank hasil konsolidasi bank-bank syariah BUMN di Indonesia. Karenanya, menarik melihat lebih jauh potensi dana umat ini dalam mendukung pembangunan nasional serta ikhtiar dan kebijakan pemerintah dalam mendorong ekonomi syariah di Indonesia. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, Pak Wakil Presiden, bagaimana Bapak melihat potensi ekonomi syariah seiring dengan peluncurannya brand ekonomi syariah? Apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari digemakannya ekonomi syariah ini, Pak? Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini sudah berkembang cukup baik, ya. Tetapi belum optimal, masih jauh, baru sekitar 7-8%. Bahkan kalau keuangannya perbankan itu baru 6,7%. Potensi kita besar. Begitu juga dana sosial masyarakat seperti wakaf. Oleh karena itu pemerintah punya komitmen kuat untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Melalui Perpres nomor 20 tahun 28 tahun 2020, yaitu
dibentuk apa yang disebut dengan Komite Nasional Keuangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, KNEKS. Ya. Ya. KNEKS ini fokusnya itu ada 4 hal. Satu, pengembangan industri halal. Kedua, pengembangan industri keuangan. Yang ketiga, pengembangan dana sosial masyarakat Islam. Kemudian juga yang keempat adalah pengembangan usaha bisnis syariah. Kenapa industri halal harus didorong? Karena potensi kita besar sebagai umat dengan bangsa yang mayoritas Muslim, 78%, dengan potensi ekonomi yang besar, ini kita baru jadi konsumen halal terbesar di dunia. Belum menjadi produsen. Produsennya justru negara non-Muslim seperti Brazil, nomor 1, nomor 2-nya Australia, dan yang lain-lain. Karena itu potensi produk halal ini sebenarnya harus kita kembangkan. Pasarnya juga besar, baik nasional maupun global. Karena itu ini salah satu komitmen pemerintah untuk didorong potensi. Yang kedua, pengembangan keuangan syariah. Nah, itu bahwa keuangan kita itu baru mencapai 6,7% ya dari potensi. Oleh karena itu perlu ada upaya pengembangan baik yang berskala besar maupun yang berskala kecil. Yang berskala besar salah satunya yaitu penggabungan 3 bank besar Himbara supaya bank ini bisa melayani transaksi-transaksi yang domestik bahkan juga global. Bisa melayani juga transaksi-transaksi yang kecil selama ini UMKM, tapi juga yang transaksi yang besar. Sehingga pengembangan ekonomi keuangan syariah ini akan menjadi lebih besar. Begitu juga lembaga-lembaga mikro juga kita kembangkan. Seperti Bank Wakaf Mikro yang akan kita dorong. Kemudian Baitul Mal wa Tamwil, BMT, koperasi-koperasi syariah, dan juga lembaga-lembaga keuangan mikro syariah, LKMS. Nah, ini potensinya besar tapi masih belum terkelola dengan baik. Nah, yang ketiga itu dana sosial, wakaf dan zakat. Wakaf ini potensinya besar sekali, seperti juga dipidatokan Presiden, kurang lebih 180 triliun. Selama ini wakaf ini baru wakaf tanah hanya untuk terkenal dengan 3M saja, masjid, madrasah, kemudian makam, kuburan. Itu wakaf kita selama ini. Wakaf uang ini sebenarnya potensinya lebih besar. Pertama, dia lebih fleksibel untuk bisa diinvestasikan. Yang kedua, orang berwakaf tidak harus besar, seperti harus tanah dengan sekian meter. Ini kecil dan besar bisa. Kemudian juga bisa diinvestasikan secara lebih melalui cara-cara yang lebih profesional. Jadi pengumpulannya juga belum dilakukan secara profesional, secara teratur, karena itu perlu digerakkan. Itulah makanya kemudian digerakkan gerakan nasional wakaf uang untuk digerakkan secara lebih masif. Kemudian pengelolaannya juga bisa, karena wakaf ini harus dijaga, tidak boleh kurang, apalagi hilang, maka dia harus terjaga. Ya, kemudian harus diinvestasikan ke tempat yang aman, maka itu perlu dilakukan penanganan secara lebih profesional dan terarah, yang nanti manfaatnya harus dikembalikan kepada masyarakat, yaitu untuk pendidikan, untuk sosial, dan untuk ekonomi kecil ya atau mikro nanti dari hasil pengembangan dana wakaf yang kita kembangkan itu. Ya. Begitu juga dunia usaha bisnis ini
Sebab semua instrumen yang sudah ada yang kita kembangkan itu kan akan berkaitan dengan para pengguna, para pengusaha. Makanya pengusaha di bidang syariah itu juga kita hidupkan supaya mereka tumbuh. Maka itu kita melakukan inkubasi dan juga pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan. Barangkali itu kesimpulannya. Ya, menarik Pak Wakil Presiden, menjelaskan gambaran besar gitu ya, bagaimana sebenarnya ada gap antara begitu besarnya potensi dari ekonomi syariah atau ekonomi umatnya kita ini, tapi kemudian lebih banyak kita ini sebagai konsumennya gitu ya, sementara untuk produsennya itu tuh adanya di negara yang boleh dibilang juga bukan mayoritas umat muslim, kira-kira gitu. Saya ingin menyambung sedikit yang soal program wakaf uang tadi Pak, begitu. Selama ini kan itu menarik tuh istilah 3M selama ini, masjid, madrasah, dan makam. Apakah nanti dengan program wakaf uang ini, apakah memang kemudian wakaf itu diarahkan dalam bentuk uang gitu Pak? Tidak lagi berupa kayak fisik, kayak misalnya tanah atau apa begitu. Apakah pengertiannya seperti itu apa gimana ya Pak? Iya, wakaf uang ini sudah menjadi dulu wakaf itu memang pada benda, ya. Maka itu ada suatu pengertian bahwa harus bendanya itu harus tetap, ya. Makanya istilahnya baka ya ainnya itu harus ada, ya. Tetapi sekarang itu kan uang itu tidak lagi dalam bentuk fisik bendanya, ya. Benda itu kan bisa hilang, tetapi nilainya, hadisnya juga watabit aslaha, tetapkan asalnya, nilainya. Jadi dalam wakaf uang ini bisa dijaga nilainya. Nah, cuman wakaf uang ini kemudian bisa menjadi sesuatu yang lebih fleksibel, ya, lebih bisa dikembangkan. Nah, untuk itu Majelis Ulama Indonesia sudah membuat fatwa tentang wakaf uang itu tahun 2002. Masih saya jadi ketua komisi fatwa, itu membolehkan wakaf uang. Di Undang-Undang Wakaf tahun 2006 juga masuk wakaf itu selain benda tidak bergerak, juga benda bergerak, termasuk uang maupun surat berharga. Jadi wakaf uang itu nanti kan yang akan terhimpun itu kan bukan duitnya secara fisik, tapi nilainya. Nah, nilainya ini yang kemudian diinvestasikan, ya, di berbagai portofolio yang kita anggap aman dan menguntungkan. Dan sebenarnya penerima wakaf itu adalah para pengurus wakaf itu, yang nadir-nadir itu. Nah, pemerintah ini hanya memfasilitasi di bawah koordinasi yaitu Badan Wakaf Indonesia. Nah, supaya ini menjadi terjamin, Bang Wakil harus melalui lembaga lembaga penerima wakaf berupa bank, ya, bank syariah itu. Nanti lewat situ yang ditunjuk, ya. Tetapi si penerimanya adalah para nadir yang sudah diseleksi, disertifikasi supaya jangan sampai tidak memiliki kedudukan yang benar, ya. Kemudian dikembangkan harus melalui manajer investasi yang paham betul tentang, karena harus tidak boleh hilang, apalagi kurang, apalagi hilang, tapi menguntungkan. Nah, hasilnya itu nanti dikembalikan kepada nadir untuk digunakan sesuai dengan niat si pemberi wakaf. Untuk apa? Untuk dibuat nanti pendidikan, untuk sosial, misalnya untuk beasiswa, atau untuk misalnya pengembangan ekonomi masyarakat, nanti itu bisa disalurkan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf itu. Begitu kira-kira. Jadi pemerintah itu hanya bersikap atau bertindak sebagai fasilitator menggerakkan.
Karena potensi yang besar ini tidak disadari oleh umat. Jadi saya sering mengumpamakan kita itu kayak keledai dalam Al-Quran itu membawa beban di punggungnya. Di situ ada makanan. Tapi dia lapar tidak bisa makan. Kamathalil himari yahmilu asfara. Kayak keledai yang membawa berbagai bahan-bahan dagangan yang banyak di punggungnya. Dia lapar, tapi dia punya potensi, tapi dia tidak menyadari potensi ini. Karena itu harus didorong ini, supaya potensi ini mewujud dalam bentuk partisipasi masyarakat, umat, yang kemudian kalau sudah besar, itu juga nilai manfaatnya kembali ke umat lagi. Ya. Jadi mungkin kalau dalam orang berusaha atau ekonomi itu tidak menjadi aset yang sifatnya diam, tapi menjadi aset yang bisa digerakkan, bisa digulirkan, kira-kira gitu ya Pak? Bisa digulirkan. Pak Kiai. Nah, menarik sebenarnya yaitu tadi menyambung lagi ke pertanyaan yang tadi itu, bagaimana mengubah, kan ini sebuah tantangan sebenarnya ini barangkali Pak Kiai, mengubah paradigma umat gitu ya, yang selama ini mungkin menganggap wakaf itu fisik dalam bentuk masjid, madrasah, makam, kemudian ini wakaf uang bisa lebih produktif begitu misalnya. Tadi Pak Wakil Presiden juga sudah cukup mengelaborasi bagaimana ini bisa ibaratnya itu kalau boleh dibilang mungkin multiplier effect gitu ya Pak Kiai ya gitu. Cuma masyarakat masih resisten, curiga, ini duit wakaf pun mau diputar buat ekonomi segala macam. Nah, kira-kira gimana cara mengubah pandangan masyarakat yang mungkin juga sudah sangat mengakar sejak lama gitu ya Pak? Ya, ini memang pekerjaan besar kita. Mengubah persepsi masyarakat, pemahaman masyarakat yang kalau dalam bahasa fikihnya ini masalah-masalah yang terbarukan. Jadi ada masalah-masalah lama yang sudah ada secara tekstual. Memang ada masalah lama yang secara tekstual tertulis. Ada masalah baru yang memang belum ada dulu, adanya sekarang. Namanya masail jadidah, baru. Ada masalah lama yang mengalami perubahan bentuk karena adanya situasi yang baru. Bahasa agamanya namanya illat aridah. Ada illat baru yang memang ini harus disesuaikan. Yang secara tekstual mungkin berbeda dengan keadaan ini. Namanya masail mustajaddah, masalah yang terbarukan. Salah satunya wakaf. Wakaf uang ini memang kemudian menjadi sesuatu yang bahwa sebenarnya uang itu bisa dijaga keutuhannya, yaitu karena uang sekarang bukan lagi benda mati yang seperti dulu dalam bentuk-bentuk benda, tapi dalam bentuk nilai yang terjaga dan bisa dikembangkan. Begitu juga wakaf yang berubah karena daerah misalnya wakaf pertanian, tetapi daerah itu sudah berubah, dibuat pelabuhan, dibuat lapangan terbang situ, maka dia harus diganti. Nah, bagaimana? Bendanya itu hilang sebenarnya, diganti. Namanya tabadulil waqf, melakukan perubahan wakaf. Yang penting itu bukan fisiknya, tapi manfaatnya. Maka itu kita memberikan alasan baru bahwa wakaf itu selain fisiknya dijaga, bisa juga nilainya, ma'abakai aslihi, nilainya seperti rupiah. Atau kalau yang terkena perubahan, maka bakau manfaatnya harus berlanjut terus. Sebab wakaf itulah yang disebut sebagai sedekah jariyah. Bagaimana supaya berlanjut? Maka tidak boleh hilang fisiknya atau nilainya tetap terjaga dengan dikembangkan, atau juga manfaatnya terus berkembang walaupun fisiknya berganti. Barangkali itu. Nah, ini memang memerlukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat secara masif, ya. Ya, ini masalah literasi.
literasi ini memang literasi wakaf kita itu rendah sekali, ya di bawah zakat, di bawah zakat. Ya, masih 0, sekian. Jadi sangat rendah. Karena itu sekaligus gerakan wakaf, gerakan nasional wakaf uang ini juga melakukan literasi tentang wakaf dan sekaligus juga pengumpulan, kemudian juga pengelolaan secara lebih profesional dan teratur dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar pada masyarakat. Kira-kira begitu Indonesia. Pak Kiai. Ya, kami Pak Kiai juga punya data. Tadi kita bicara soal potensi wakaf, di luar itu juga ya kata data, karena media ekonomi dan bisnis yang berbasiskan data juga kami biasanya selalu juga mengacu kepada data. Itu ada data mengenai total pengumpulan dana zakat, infak, sedekah ya, yang hingga tahun 2019 itu berdasarkan data terakhir 2019 itu terkumpul 10,2 triliun. Ini ada di layar. Itu dibandingkan tahun sebelumnya itu bisa tumbuh sekitar 26%. Ini data ini setidaknya bisa menggambarkan lah ya bahwa bagaimana kemudian dana-dana umat ini. Terima kasih ini. Ya. Sebenarnya bisa potensinya bisa sangat besar sekali Pak Kiai. Tadi kita sudah berbicara mengenai wakaf uang. Tadi di awal sempat saya singgung mengenai keuangan syariah ini Pak Kiai. Dengan momentum konsolidasi gitu ya, merger bank-bank himbara, bank syariah itu tuh menjadi sebuah bank yang sangat besar, Bank Syariah Indonesia gitu. Kalau dibandingkan dengan bank umum di Indonesia ini mungkin dia udah mau di peringkat 6-7 gitu kali ya. Nah, ini sebenarnya Pak Wakil Presiden ngelihatnya seperti apa sih untuk kemudian perlu sebuah bank yang sangat besar sehingga kemudian ya tadi sempat disampaikan bagaimana kemudian perlu ada wadah dari keuangan syariah ini dengan kehadiran sebuah institusi bank syariah. Tapi mungkin detailnya mungkin dari Pak Kiai mungkin bisa lebih menjelaskan seberapa prospektif kemudian peran kedepannya ini tuh menurut Pak Wakil Presiden akan seperti apa sih dari Bank Syariah Indonesia ini Pak? Di luar itu mungkin bisa disampaikan juga ada data sedikit dari kita mengenai kesepakatan investasi di Indonesia dalam lingkup agama Islam gitu ya pada tahun 2019, ternyata itu yang terbanyak itu di keuangan syariah. Ya, betul. Itu. Kemudian yang kedua itu baru makanan dan minuman halal, tadi juga udah sempat disinggung oleh Pak Wakil Presiden. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Pak prospek potensi keuangan syariah di Indonesia? Ya, saya kira kita ingin ada bank besar di Indonesia ini. Sekarang ini kan banknya kecil-kecil, sehingga tidak bisa melayani transaksi yang besar. Dan juga kita belum punya bank yang tercatat sebagai salah satu bank 10 besar global. Ini yang juga melatar belakanginya. Karena itu maka inisiatif untuk melakukan konsolidasi dari perbankan syariah di Himbara itu kemudian menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Dan kita sudah berhasil itu. Kita perkirakan kan asetnya di atas 200 triliun. Ya. Kemudian juga dengan demikian kita harapkan nantinya akan terus berkembang menjadi lebih dari 300 triliun. Ya, kita harapkan itu nanti menjadi tercapailah bahwa dia akan menjadi salah satu dari 10 bank besar di syariah global, bahkan di dunia. Ya. Kalau Presiden menghendakinya kita terbesar lah di dunia. Ini sebagai satu keinginan.
Ini saya bilang ini babak baru daripada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, ini harapanlah untuk mempercepatkan perkembangan ekosistemnya. Ini salah satu yang menjadi fokus kita itu. Kemudian juga diharapkan bank syariah ini ya sebagai apa ya, champion bank syariah Indonesia. Oke. Nah, menjadi sesuatu yang besar ya. Nanti model bisnisnya itu ya, kita berharap bisa melayani bukan saja transaksi yang sifatnya nasional, tapi juga global. Ya. Dan bank ini akan membuka cabang perwakilan-perwakilannya di berbagai negara, terutama di Timur Tengah, ya, supaya kita akan berlomba dengan bank yang ada di Inggris. Di Inggris itu kan lebih dulu sudah ada bank Islamic Bank of Britannia. Itu 2004 kalau nggak salah itu sudah. Dan dia menjadi bank besar. Selain di negara-negara Islam, di Qatar Bank, kemudian di Emirat, di Dubai Islamic Bank, bahkan di Singapura itu Islamic Bank of Asia itu sudah lebih dulu, 2004 atau 2006 itu sudah lebih dulu dibangun. Nah, kita ingin berlomba menjadi bank yang berskala seperti itu nanti ke depannya itu. Nah, ini kalau kita ingin menjadi pusat keuangan syariah, keuangan Islam dunia. Ini karena cita-cita kita besar itu, tapi tidak berarti kita kemudian meninggalkan yang kecil. Nah, karena memang pengalaman daripada Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah itu juga melayani retail kecil-kecil, sehingga masalah UMKM juga tetap menjadi fokus daripada BSI ini. Jadi dia yang besar dikerjakan, kemudian yang kecil juga dikerjakan. Kemudian juga, tetapi yang kecil ini juga kita lakukan dengan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan mikro dan kecil, seperti bank wakaf, syariah, kemudian bank BMT, yang syariah, kemudian juga yang koperasi-koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya. Jadi ini merupakan penguatan daripada sistem keuangan syariah di Indonesia. Kita harapkan dengan begitu potensi daripada pengembangan keuangan syariahnya itu akan besar, ya, sehingga kepentingan nasionalnya juga terlayani dengan baik dan kepentingan globalnya juga kita bisa berpartisipasi di tingkat global. Ya, berarti yang saya tangkap sebenarnya bagaimana kemudian tidak terpecah-pecah gitu ya Pak ya, sehingga bisa berkumpul satu menjadi lebih besar. Karena menjadi sebuah ironi juga ketika kemudian tadi Pak Kiai sampaikan bahwa setahu saya juga pusat keuangan syariah dunia itu kok adanya di Inggris gitu misalnya ya, padahal kemudian kita punya potensi yang sangat besar sekali, tapi mungkin karena karena geraknya masing-masing gitu, sehingga kemudian tidak cukup punya kekuatan untuk bisa lebih besar untuk itu. Kira-kira mungkin seperti itu ya Pak Kiai ya? Ya, jadi kita memang punya ambisi besar untuk menjadi pusat keuangan dunia, ya, karena itu harus kita perkuat, ya. Makanya pemerintah memberikan fasilitas yang kuat, maka salah satunya BUMN. Jadi memang kalau di dunia banyak itu yang dilayani itu korporasi, seperti di Inggris, seperti itu memang besar. Nah, kita ini banyak melayani retail, ya, bank-bank syariah kita ini. Nah, oleh karena itu kita ingin mendorong, ya,
Di samping proyek-proyek nasional kita juga besar, ya infrastruktur kemudian juga korporasi-korporasi yang besar, tapi juga yang bersifat skala global, ya melayani. Jadi kita kenapa pangsa pasar kita kecil? Karena mainnya di tingkat kecil, di tingkat retail gitu. Karena itu kita harus dorong juga supaya kita juga bermain di tingkat korporasi baik domestik maupun juga global. Nah, kalau kita ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia, nah, itulah salah satunya kenapa merger itu, konsolidasi Bank Syariah Himbara ini ya, kita dorong. Dan kita berharap juga nanti timbul bank-bank yang juga tentu akan bersaing, ya bank syariah yang non Himbara ini juga akan terpacu dia untuk memperbesar, ya memperbesar. Jadi ini juga merupakan upaya untuk memicu lahirnya bank-bank lain supaya mereka juga tentu ingin juga bersaing dengan Bank BSI ini. Nah, dengan demikian kita harapkan nanti perkembangan keuangan syariah itu akan lebih besar lagi. Ya. Ini sebenarnya kan kita ada bank syariah, tadi ada wakaf uang, kemudian instrumen-instrumen investasi syariah kita ini kan juga semakin banyak gitu ya. Tapi kemudian di sisi yang lain pun juga potensi untuk kemudian investasi dana itu dana umat lah kita bilangnya ya, untuk kemudian diinvestasikan untuk manfaat yang lebih besar bagi perekonomian, bagi pembangunan itu kan besar gitu ya Pak Wakil Presiden. Nah, cuma bagaimana ya cara dari pemerintah itu mendorong literasi, tadi udah disinggung juga tadi oleh Pak Kiai, bagaimana mendorong literasi dan sosialisasi ini agar kemudian umat itu tidak cuma sekedar melihat wah investasi saham haram nih, obligasi haram, wah biayain infrastruktur duitnya duit haji gitu misalnya, dana haji pakai buat infrastruktur gitu. Nah ini seperti apa kira-kira Pak Kiai? Barangkali udah ada program dari pemerintah yang lebih konkret terkait mendorong literasi, sosialisasi, ngasih tahu seperti apa gitu? Melalui yang saya sebut tadi, Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), ini kita sedang melakukan semacam kerja kolaborasi, ya, dari berbagai lembaga yang bergerak dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya itu MES, yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah, yang sekarang ini kebetulan diketuai oleh Menteri BUMN. Ya. Kemudian juga IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, yang diketuai oleh Menteri Keuangan. Dan kemudian melalui Majelis Ulama, melalui Dewan Syariah Nasional yang memang memiliki otoritas fatwa. Ya. Nah, jadi kolaborasi dari keempat lembaga ini dan juga lembaga-lembaga lain ini sedang menyusun ekosistem dan implementasi daripada ekosistem itu dalam rangka pengembangan dan penguatan baik dari aspek sumber daya manusianya, kemudian dari aspek lembaga usahanya, ya, kemudian juga dari aspek literasinya. Ini sedang kita lakukan upaya-upaya untuk melakukan sosialisasi dari berbagai pendekatan mikro maupun pendekatan makro, dan juga dari pendekatan kesesuaian syariahnya, syariah compliance-nya. Nah, dari aspek mikro, makro, dan pendekatan kesyariahan, ya, kefatwaan, ini kemudian ini menjadi satu ekosistem yang sedang kita bangun. Nah, ini sudah mulai kita susun dan kita harapkan sosialisasi dan edukasi melalui pendekatan-pendekatan itu ya akan bisa melahirkan, ya. Nah, itu. Kemudian kita ingin bahwasanya syariah ini ya pendekatannya tidak hanya dari aspek kesesuaian syariah dalam arti
kebutuhan syariah, ya, tetapi juga dari aspek rasional. Jadi pilihan kepada sistem keuangan ekonomi syariah itu pilihan pada sesuatu yang rasional, menguntungkan. Nah, ini yang kita ingin juga kemudian memberikan tahu bahwa menggunakan ya instrumen syariah itu sesuatu yang menguntungkan, yang baik, ya, baik dari pelayanannya maupun dari aspek-aspek lainnya. Ini pendekatan yang rasional, yang kita sebut pendekatan yang rahmatan lil alamin. Jadi untuk semua, bukan hanya untuk kalangan Islam, tapi untuk semua kelompok. Ini yang kita ingin bahwa semua boleh, bukan hanya orang Islam, non-Muslim pun boleh pakai, apalagi orang Islam. Dan pendekatannya rasional, kompetitif, ya. Kita menggunakan itu, makanya kita akan coba perbaiki semua sistemnya itu, baik pengelolaannya dan layanannya itu, produk-produknya juga akan kita dorong supaya lebih variatif. Tuh, sesuatu yang sesuai dengan pasar, ya, permintaan pasar, market friendly lah. Produk-produknya itu market friendly. Nah, ini memang karena itu ini kita sedang bekerja sama membangun kolaborasi dari berbagai stakeholder ini, ya, baik dari Komite Nasional Keuangan Syariah, MES, kemudian juga YAEI, kemudian Dewan Syariah Nasional, kemudian dari semua otoritas, dari juga OJK, Bank Indonesia, dan juga Kementerian Keuangan, kemudian dari sektor industrinya, Kementerian Perindustrian, ini semua juga dari kelompok-kelompok pengusahanya, ya, asosiasi pengusahanya juga kita tumbuhkan. Nah, kemudian dari Majelis Ulama dan dari kalangan ulama tentu juga dalam sosialisasi mengubah persepsi itu dengan pendekatan-pendekatan bahwasanya kita tidak hanya berpegang pada apa yang tersurat di dalam kitab-kitab itu. Saya menyebutnya tidak hanya al-jumud alal ibarat, kita hanya statis pada teks-teks itu saja, tapi kita juga mengembangkan, yaitu melakukan dinamisasi di pengembangan. Ya, kalau bahasa ulamanya itu namanya tatwir. Melakukan bukan hanya itu tekstual, tapi juga kontekstualisasi pemahaman fikihnya menjadi fikih kontekstual, ya, atau dalam bahasa yang sering saya gunakan yaitu at-taisirul manhaji, membuka kemudahan-kemudahan tapi sesuai dengan metodologi penggunaannya, metodologi yang manhaji, sesuai dengan cara berpikir yang tetap ada, tetapi ada perubahan-perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan. Ini menjadi sesuatu juga pengembangan pemahaman tentang fikihnya. Jadi fikih tidak hanya fikih qauli, fikih yang tekstual qaul saja, tapi fikih manhaji, fikih metodologi pengembangan yang karena banyaknya masalah-masalah yang baru maupun terbarukan. Karena banyak masalah yang jadidah dan masalah yang mustajaddah. Nah, ini bagian daripada ekosistem yang kita kembangkan itu. Ya, yang menarik Pak Kiai, kalau saya menangkap mungkin konsep dasarnya itu tetap, cuma mungkin bisa lebih adaptif, kemudian juga bisa lebih inklusif, mungkin seperti itu. Ya, betul. Kira-kira ya Pak Kiai ya. Nah, saya ada 2 pertanyaan lagi, cuman menyambung tadi dari penjelasan Pak Kiai, ketika kemudian ekosistem ini sudah terbentuk, tadi juga ditopang oleh masyarakat ekonomi syariah yang di dalamnya juga tokoh-tokohnya ya terlihat pemerintah benar lebih serius untuk mendorong ekonomi syariah ini.
ke depan mungkin nggak tahu dalam bicara soal waktu, entah itu berapa tahun atau tahun 2024, kalau dalam bayangan Pak Kiai atau harapan Pak Kiai akan seperti apa nanti ekonomi syariah ini, entah itu berdampaknya ke ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi, atau mungkin juga ke kesejahteraan masyarakat, atau ke apanya, barangkali ada harapan ataupun target dari Pak Kiai. Ya, dampak yang kita harapkan memang dua ya, kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi nasional, dan juga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Kita kan sedang bergerak melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita harapkan ekonomi dan keuangan syariah ini berkontribusi besar juga dalam menanggulangi kesejahteraan terutama UMKM juga nah, karena itu saya menganggap bahwa 2021 sebenarnya dari 2020 kita sudah mulai ini sebagai babak baru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, ya, dengan segala dari mulai dari perpres itu, ya, kita mulai tonggaknya dari situ, kita mulai dari situ startnya, kemudian kita kembangkan lahirnya dengan 4 fokus, kemudian lahirnya semua ekosistem itu, kemudian pengembangan wakaf, merger bank syariah, dan semuanya itu, dan berbagai kolaborasi yang kita bangun. Saya sih berharap bahwa tinggal landas ini, kita kan tinggal landas sekarang ini kita bisa 2024 itu sudah terlihat lah, sudah terlihat hasilnya, ya, baik kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat maupun juga dalam partisipasinya terhadap pemulihan ekonomi dan penguatan ekonomi nasional. Ini barangkali yang keinginan daripada, karena itu ini menjadi bagian yang menjadi perhatian pemerintah sekarang ini. Ya. Satu pertanyaan lagi Pak Kiai, ini terkait tadi juga udah disinggung mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang sekarang lagi dalam masa pemulihan untuk keluar dari tekanan COVID. Kemudian secara umum kalau kita ngelihat ekonomi itu kan perkembangannya juga semakin bergerak cepat dengan digitalisasi ya Pak Kiai. Salah satu contohnya itu misalnya orang mau zakat ataupun juga pas hari kurban itu kan cukup di aplikasi aja juga udah bisa gitu kan, atau misalnya mau beramal gitu kan bisa. Kemudian ada perkembangan big data juga, kemudian ada teknologi kecerdasan buatan atau AI. Saya ingin bertanya ke Pak Kiai, kalau menurut Pak Kiai itu dengan perkembangan yang seperti ini, bagaimana masyarakat sebaiknya bersikap begitu ya, tadi dengan berbagai kompleksitas, dengan perkembangan teknologinya tadi ada digitalisasi, big data, kecerdasan buatan itu seperti apa kira-kira Pak Kiai? Menyikapi ya. Dan ya ini kan bisa jadi sebuah opportunity tapi juga sebuah hambatan atau tantangan. Kalau Pak Kiai sendiri melihatnya seperti apa secara umum? Ya, saya kira ini kan memang opportunity-nya sudah terbuka, dan kita sudah punya tekad untuk melakukan upaya-upaya digitalisasi di semua sektor, dimulai dari pelayanan pemerintah, itu layanan yang kita optimalkan melalui digitalisasi. Karena itu pemerintah sekarang sedang menyiapkan semua infrastruktur digitalnya, ya, di seluruh Indonesia. 3 tahun ini sudah hampir semua. Dari laporan yang saya terima, kecuali yang masih kurang itu Papua dan Papua Barat, BTS-BTS-nya. Jadi infrastrukturnya sudah ada. Nah, oleh karena itu kita ingin bahwa di dalam masalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus kita upayakan untuk
membuat layanan digitalisasi termasuk juga instrumen yang sekarang sudah layanan apa istilahnya itu link aja itu. Oh, ini Pak, uang elektronik, Iya, sistem uang pembayaran elektronik dan dompet digital, finance, fintech, fintech ya, Heeh. ya, dan teknologi ini sudah dikembangkan juga di sistem keuangan syariah. Bahkan zakat, wakaf, semua ini sudah kita kembangkan. Fatwanya sudah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, kebolehannya menggunakan fintech, backup syariahnya, kemudian teknologinya sudah dikembangkan oleh sistem perbankan, juga lembaga-lembaga wakaf dan zakat sudah menggunakan sistem ini, bahkan juga dibantu oleh fintech itu, ya, termasuk Link Aja dan OVO juga itu sudah membantu, bahkan juga e-commerce itu sudah membantu sistem syariah melalui sistem digital, ya, seperti platform digitalnya itu seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, semua ini e-commerce sudah ikut di dalam mengembangkan sistem keuangan dan ekonomi dan keuangan syariah. Sebenarnya ini tinggal memang literasi masyarakat yang terus kita kampanyekan, kita sosialisasi dan edukasi. Sehingga sebenarnya memang ini sudah merupakan satu tren global, ya, dan kita sudah ingin menjadi negara yang mengembangkan, ya, teknologi digital ini, dan juga infrastrukturnya sudah kita siapkan semuanya, sehingga memang ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh juga tertinggal dalam hal ini. Ya, berarti kalau kita tarik benang merah dari diskusi kita di awal, wawancara kita di awal sampai di akhir tadi itu tuh, dengan komitmen besar pemerintah ditambah juga dengan digitalisasi ini, mestinya ekonomi syariah ini akan bisa berakselerasi atau bisa lari lebih cepat ke depan, kira-kira seperti itu mungkin ya Pak Wakil Presiden? Ya, kita harapkan seperti itu. Ya, seperti itu. Kita memang ingin menguatkan dan mempercepat, mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah. Ya, makanya saya bilang sejak komitmen pemerintah dituangkan dalam bentuk Perpres, kemudian kelembagaannya, kemudian gerakan-gerakannya, kemudian sistem digitalisasinya, dukungan dari berbagai kelembagaan, termasuk organisasi-organisasi, termasuk e-commerce, termasuk fintech, termasuk semuanya sudah berada di dalam sistem ekonomi dan keuangan syariah. Kita berharap, kita optimis sekali bahwa ini akan terjadi proses percepatan dalam pengembangannya. Baik, itulah tadi diskusi yang sudah kita saksikan bersama-sama, sahabat Keterdata, bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sesi ke-13 ini, tentunya yang disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, BNI, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, Link Aja, dan juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, dan media partner, ya. Ini ada Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Baik, sahabat Keterdata, tentunya jangan kemana-mana karena langsung setelah ini kami akan kembali begitu ya dengan Ide Keterdata 2021 sesi yang ke-14 dengan tema The Digital Banking Revolution, dan ini akan kami langsungkan
sesaat lagi tentunya hanya untuk Anda, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap pada platform Zoom Anda, YouTube, Instagram, ataupun Facebook. Baiklah, saya Richard Liu akan kembali sesaat lagi untuk Anda, tentunya setelah yang satu ini.